Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Di sini yang saya bahas adalah sholawat munjiat ya teman-teman. Ajaibnya sholawat munjiat, yakni sholawat munjiat mengabulkan doa satu persatu. Sholawat munjiat bisa melunasi hutang-hutang. Sholawat munjiat bisa melancarkan rezeki yang tak terduga. Dengan sholawat munjiat dimudahkan segala urusannya. Dengan sholawat munjiat diangkat derajatnya ya teman-teman. Nah, di sini aku kan sering ya membahas tentang sholawat munjiat. Kenapa sih aku senang banget ngebahas tentang sholawat munjiat? Karena bagi aku tuh sholawat munjiat itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Sholawat munjiat itu sangat dahsyat banget. Sholawat munjiat itu adalah sholawat penyelamat ya teman-teman. Sholawat munjiat itu dipercaya mengabulkan hajat atas izin Allah tentunya ya teman-teman. Banyak sekali bacaan sholawat munjiat, testimoni sholawat munjiat ya teman-teman. Nah, di sini sholawat munjiat itu kan sangat lumayan panjang ya teman-teman, tetapi manfaatnya dari sholawat munjiat itu luar biasa sekali ya teman-teman, karena sholawat munjiat dipercaya mengabulkan hajat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya teman-teman testimoni tentang kisah keajaiban sholawat munjiat. Nah, di sini sholawat munjiat ini adalah banyak sekali ya yang berkirim testimoni di WA saya itu adalah tentang kisah nyata ya. Semoga kita ini bisa mengambil hikmah dari testimoni sholawat munjiat ya teman-teman. Di sini aku akan membahas sedikit tentang sholawat munjiat. Sholawat munjiat itu kan bisa diartikan dengan sholawat penyelamat atau sholawat munjiat itu adalah sholawat keselamatan. Sholawat munjiat adalah sholawat bikin hati tenang. Dengan sholawat munjiat hati jadi tenang. Dengan sholawat munjiat bisa menggapai keberhasilan. Dengan sholawat munjiat bisa menggapai kemenangan dan kejayaan serta kesejahteraan ya teman-teman. Dan masih banyak lagi tentang keajaiban-keajaiban dari sholawat munjiat tersebut ya teman-teman. Saking banyaknya keutamaan dari sholawat munjiat ini sampai-sampai pernah juga dibahas oleh Ustadz Yusuf Mansur ya teman-teman. Ustadz Yusuf Mansur itu berkata bahwa apabila seseorang mau naik derajatnya ya, dari orang yang awalnya hina, mulai dari orang yang tidak punya kedudukan menjadi punya kedudukan, dari orang yang awalnya hina menjadi mulia, dari orang yang awalnya nggak dianggap menjadi dihargai, tentunya bisa dengan kalian tuh mengamalkan sholawat munjiat ya teman-teman. Nah, di sini kan kalau teman-teman hafal sholawat munjiat kan silahkan bisa dicari di Google ataupun di YouTube ya teman-teman. Bacaan sholawat munjiat tuh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu ya teman-teman, yang artinya ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Dengan sholawat munjiat Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan dari semua cobaan, dan dengan sholawat munjiat Engkau akan mengabulkan hajat kami. Dengan sholawat munjiat Engkau akan menyucikan kami dari segala keburukan. Dengan sholawat munjiat Engkau akan mengangkat kami ke derajat yang paling tinggi. Dengan sholawat munjiat Engkau akan menyampaikan kami kepada tujuan yang paling sempurna dalam semua kebaikan ketika hidup dan sesudah mati. Kurang lebihnya artinya seperti itu ya teman-teman. Nah, baik, di sini saya akan menceritakan testimoninya dari Mbak Anissa Rahma dari Jawa Barat ya teman-teman. Beliau tuh Mbak Anissa Rahma itu orang Sunda ya teman-teman. Nah, Mbak Anissa Rahma ini mengamalkan sholawat munjiat itu sejak tahun 2017 katanya, sampai sekarang Mbak Anissa itu mengamalkan sholawat munjiat. Nah,
Di sini Mbak Anissa itu banyak sekali menghadapi masalah dalam rumah tangganya ya teman-teman. Nah, di sini kan Mbak Anissa mengalami masalah ekonomi, dan katanya Mbak Anissa tuh ada masalah dengan pekerjaan dan punya masalah tentang keturunan ya, yang mana Mbak Anissa tuh sudah menikah tapi belum dikaruniai anak keturunan ya teman-teman. Nah, Mbak Anissa ini kan pernah menghadiri pengajian ya bersama temennya gitu. Kebetulan temennya itu juga senang tentang pengajian ya teman-teman. Nah, di sini yang dibahas di pengajian itu ini tentang sholawat, yaitu sholawat munjiat ya teman-teman. Biasanya kan kalau di pengajian itu kan ada ya tentang tanya jawab gitu ya. Nah, di sini Mbak Anissa itu dengan temannya itu benar-benar ingin bertanya kepada ustadzanya itu ya. Kan Mbak Anissa itu kan sebagai jamaah ya. Nah, akhirnya sekitar setengah jam menunggu pengajian itu selesai, Mbak Anissa itu sama temennya itu nungguin tentang pertanyaan atau tanya jawab itu dari ustadzanya ya teman-teman. Nah, di situ Mbak Anissa dan temennya itu mereka berdua itu menghampiri ustadzanya, minta waktu 10 menit untuk bertanya jawab dengan Mbak Anissa, antara Mbak Anissa dengan ustadzanya itu ya teman-teman di saat pengajian. Nah, Mbak Anissa tuh ngomongin tentang masalah rumah tangganya, yaitu masalah satu belum selesai, udah ada masalah lagi, satu belum selesai, udah muncul lagi itu katanya Mbak Anissa. Katanya Mbak Anissa, saya sholat sudah, berdoa sudah, sedekah sudah, ustazah gitu katanya. Nah, terus mengerjakan hal-hal yang baik, tapi ada aja masalah tuh semakin bertambah banyak sampai Mbak Anissa ini pernah gini sama Allah gitu. Terus ditanya sama ustadzanya, ustadzanya itu menjawab dengan santainya ya. Kemudian katanya ustadznya itu bilang gini sama Mbak Anissa ya, memperbaiki sholatnya ya, perbaiki sholat fardunya, kemudian membaca istighfar dan mengamalkan sholawat munjiat sebanyak 1000 kali ya, katanya ustadznya gitu kepada Mbak Anissa. Ustadznya itu menyarankan pada Mbak Anissa membaca sholat munjiat 1000 kali itu setiap selesai sholat dan juga beraktivitas. Nah, di situ enggak setelah sholat terus baca sholawat munjiat 1000 kali itu enggak. Setelah sholat membaca sholawat munjiat, sambil aktivitas pun membaca sholawat munjiat, yakni selama sehari semalam tuh diusahakan untuk membaca sholawat munjiat itu 1000 kali, itu katanya Mbak Anissa. Itu saran dari ustadzah di pengajian itu ya teman-teman. Nah, di situ Mbak Anissa sekitar beraktivitas dan setelah sholat membaca sholawat munjiat. Nah, selang sekitar 100 harian ya Mbak Anissa mengamalkan sholawat munjiat, ternyata Allah mengabulkan permintaan Mbak Anissa satu persatu. Akhirnya Mbak Anissa itu mulai kenceng lagi membaca sholawat munjiat, ngamalin sholawat munjiat. Nah, ternyata benar ya teman-teman. Nah, setelah sekitar 3 bulan lebih atau sekitar 100 hari ya. Nah, di bulan November itu katanya Mbak Anissa, suaminya Mbak Anissa itu mendapatkan rezeki yang tidak terduga ya teman-teman. Katanya suaminya Mbak Anissa itu mendapat transferan, rekening suaminya itu mendapat transferan sebesar 5 juta rupiah. Ternyata setelah dicek, ternyata katanya itu uang bonus dari tempat kerja suaminya Mbak Anissa ya teman-teman. Nah, ternyata Mbak Anissa terkejut ya, segitu dahsyatnya sholat munjiat. Yang awalnya suaminya tuh nggak pernah dapat bonus, ini sekarang suaminya Mbak Anissa mendapatkan bonus dari tempat kerjanya suaminya Mbak Anissa ya teman-teman. Nah, jadi uang 5 juta rupiah itu sama Mbak Anissa tuh dibuat modal ya teman-teman. Uang bonus 5 juta itu tadi dibuat modal oleh Mbak Anissa untuk bikin warung sembako kecil-kecilan tuh ya teman-teman. Nah, di situ kan gini, Mbak Anissa awalnya kan nggak bisa membaca sholawat munjiat ya. Akhirnya Mbak Anissa tuh googling atau mencari di Google tentang bacaan sholawat munjiat. Akhirnya Mbak Anissa menggeberlah sholawat munjiat sehari itu 1000 kali ya, enggak sekali duduk, sambil aktivitas, sambil setelah sholat itu. Kemudian Mbak Anissa tuh benar-benar merasakan sendiri tentang keajaiban sholawat munjiat yang dibaca, yang diamalkan oleh Mbak Anissa. Karena setiap hari Mbak Anissa mengamalkan sholawat munjiat, ternyata benar. Di bulan Novembernya suaminya Mbak Anissa itu mendapatkan bonus dari tempat kerjanya suaminya tersebut. Akhirnya Mbak Anissa itu dengan uang yang 5 juta itu dibuat modal lah sama Mbak Anissa untuk menyambung hidup sampai sekarang ini. Nah, ternyata sampai sekarang ini Mbak Anissa itu mengamalkan sholawat munjiat ternyata tepat ya,
Katanya Mbak Anissa, Allah mengangkat perekonomian keluarganya Mbak Anissa yang dulunya ekonomi Mbak Anissa itu hanya pas-pasan, Allah cukupkan hingga bisa mengembangkan usaha menjadi lebih besar lagi, dan sudah punya, dan sekarang Mbak Anissa tuh sudah punya kios sendiri ya. Jadi untuk jualannya Mbak Anissa itu ada di depan rumah lagi, nggak seperti awal-awal ngebangun usahanya itu dari tersiok-siok tanpa sholat munjiat. Tapi setelah membaca sholat munjiat, usahanya semakin berkembang, ekonominya sudah mulai membaik, ekonomi Mbak Anissa ya teman-teman. Nah, di sini yang jadi permasalahan adalah Mbak Anissa kan bertahun-tahun menikah, belum punya anak. Nah, di sini mungkin berkat sholawat munjiat 1000 kali yang dibaca oleh Mbak Anissa itu, akhirnya Mbak Anissa memiliki anak keturunan. Nah, ini adalah hamil pertamanya Mbak Anissa. Kemudian di kehamilan Mbak Anissa yang pertama ini, alhamdulillah katanya Mbak Anissa ya, katanya Mbak Anissa ini berkat sholat munjiat Mbak Anissa hamil anak pertama dan dianugerahi oleh Allah, yakni bayi kembar cewek yang benar-benar cantik-cantik dan sehat jasmani dan rohani, katanya Mbak Anissa ya teman-teman. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum hafal sholawat munjiat ya, nggak perlu dihafal. Kalau dihafal itu semakin pusing, semakin bingung ya teman-teman. Kalau nggak hafal sholawat munjiat tuh cari di Google atau di buku ya teman-teman, atau ngikutin sholawat munjiat dari YouTube ya teman-teman. Kalau kita ngikutin sholawat munjiat dari YouTube, lama kelamaan 3 hari, 4 hari, seminggu kemudian atau 10 hari kemudian, insya Allah kita bisa membaca sholawat munjiat. Nggak perlu bingung, nggak perlu susah ya teman-teman. Ada sholawat munjiat di YouTube, kita ikutin bacaan sholawat munjiat, insya Allah kita akan bisa dengan sendirinya teman-teman. Dan kita sambil aktivitas membaca sholawat munjiat, kita sambil masak membaca sholawat munjiat, kita di perjalanan naik motor membaca sholawat munjiat, kita nyapu membaca sholawat munjiat ya teman-teman. Nah, kita sambil nyuci piring juga baca sholawat munjiat teman-teman. Nggak harus dihitung, nggak harus di atas sejadah, nggak harus duduk ya teman-teman. Kalau pengen hajat terkabul atau punya hajat mendesak, silahkan baca sholawat munjiat di tengah malam, baca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk, itu benar-benar dahsyat ya teman-teman. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing tentang kisah keajaiban sholawat munjiat dari Mbak Anissa Rahma ya teman. Nah, semakin banyak kita membaca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.